Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deha Clara, NIM 1911130049, Prodi Ekonomi Syariah 5B. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Al-Syaibani. Biografi Al-Syaibani. Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farhad Al-Syaibani lahir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi di kota Whites, ibu kota Irak, pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah Jazirah Arab. Bersama orang tuanya, Al-Syaibani pindah ke kota Kufa yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah di kota tersebut. Ia memahami fikih al-rai yang mengandalkan akal. Dia juga mempelajari sastra bahasa syair, termasuk gramatika, seperti mempelajari ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih kepada ulama setempat seperti Mus'ar bin Adam, Sufyan Tausir bin Zar, dan Malik bin Makhul. Pada usia 14 tahun, Al-Syaibani berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun. Setelah 4 tahun, Abu Hanifah meninggal dunia dan ia tercatat sebagai penyebar mazhab Hanafi. Kemudian Al-Syaibani kembali ke Baghdad yang berada dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Khalifah Harun al-Rashid mengangkat Al-Syaibani sebagai hakim di kota Raqqa, Irak. Namun tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fikih. Al-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 Hijriah atau 104 Masehi di kota dekat Teheran pada usia 58 tahun. Karya-karya yang ditulis Al-Syaibani adalah 1. Zarir al-Riwayah, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah seperti Al-Maqsud, Al-Jami al-Kabir, Al-Jami al-Saghir, Al-Siyar al-Kabir, Al-Siyar al-Saghir, dan Al-Ziyadat. Semua ini dihimpun Abi Afzal Muhammad ibnu Ahmad al-Maruzi dalam satu kitab berjudul Al-Kafi. 2. Al-Nawadir, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandangannya sendiri seperti Amali Muhammad bil al-Fiqi, Al-Ruqyat, Al-Makharij fi al-Hiya, Al-Rad, Al-Ahal Madinah, Al-Ziyadah, Al-Atsar, dan Al-Qasab. Pemikiran ekonomi Asy-Syaibani. Asy-Syaibani merupakan salah seorang tokoh ekonomi Islam yang punya dampak yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi Islam. Bahkan Al-Janidal menyatakan bahwa Asy-Syaibani merupakan salah seorang perintis ilmu ekonomi dalam Islam. Sebagai buktinya dapat kita lihat dari pemikiran ekonomi yang beliau cetuskan, yaitu 1. Al-Kasyaf atau kerja keras. Al-Syaibani mendefinisikan al-kasab atau kerja keras sebagai cara mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. 9. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas tersebut dikenal sebagai aktivitas produksi. Kekayaan dan kefakiran. Menurut Al-Syaibani, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir, kekayaan dan kefakiran pada dasarnya, Al-Syaibani menyerukan agar manusia harus hidup dalam berkecukupan, baik untuk dia sendiri maupun keluarganya. 3. Klasifikasi usaha-usaha perekonomian menurut Al-Syaibani. Usaha-usaha perekonomian terbagi atas 4 macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian dengan yang lebih tinggi.
4. Kebutuhan ekonomi Al-Syabani mengatakan bahwa kebutuhan Allah menciptakan anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tumbuh tidak akan berdiri kecuali dalam 4 perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. 5. Spesialisasi dan distribusi pekerjaan Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Selain itu, Al-Syabani mengatakan bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepadanya atau membantu saudaranya tersebut, niscaya akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Dengan demikian, distribusi pekerjaan seperti di atas merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek religius dan aspek ekonomis. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.